Jumpa lagi dengan saya, Martin Kanginan. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pelajaran fisika dengan topik fisika dinamika partikel sistem katrol part 2. Jadi sebelumnya adalah part 1, bagaimana kita menghitung percepatan-percepatan benda yang dihubungkan oleh sistem katrol, ya, jika percepatan relatifnya diketahui. Ya. Nah, sekarang kita hanya tentukan persamaan yang menghubungkan percepatan benda A, B, dan C. Jadi kalau ada gambar seperti ini, bagaimana hubungan antara percepatan A, percepatan B, dan percepatan C. Jadi satu persamaan saja, ya. Bagaimana menghubungkannya gitu ya. Tentang hitungannya nanti kalau ada soal ya, dalam bentuk angka. Jadi kita hanya hubungannya. Ya, jadi kalau saya salin lagi, saya copy lagi, soalnya seperti ini, ya. Nah, agak sulit untuk melihat hubungannya kalau dengan cara seperti tadi. Jadi biasanya kita pakai tali ya, perpindahan lah ya. Kalau X itu kita anggap perpindahan lah ya, atau posisi lah ya. Jadi di sini kita anggap aja perpindahan atau perpindahan tapi hanya dalam bentuk jarak. Ini kalau kita turunkan satu kali ya, maka ini sama dengan kecepatan. Ya. Nah, kalau ini kita turunkan lagi satu kali, artinya turunan X itu 2 kali, maka ini adalah percepatan. Nah, inilah tujuan kita. Jadi, percepatan bisa kita dapatkan dengan mengetahui panjang, ya, atau lintasan yang ditempuh. Jadi, kita misalkan saja, ini ada benda A, ya, ini sudah ada ya. Ini benda A, ini benda B, ini benda C, ya. Kemudian ini anggaplah katrol D, ya, karena ini ada katrol D, karena kalau ini nggak perlu karena dia ini, dan ini katrol E. Ya. Kemudian posisinya akan kita ambil dari garis ini. Ya, jadi garis ini kita anggap tanah, kan ini kan tanah ini. Posisi kita ambil dari situ. Nah, untuk A ini posisi awalnya kan XA-nya seperti ini. Ya, posisi A-nya ini terhadap acuan kita, ini kan acuan. Itu ini, XA. Yang E, kan ini E juga bergerak kan nanti. Kalau ini katrol tetap, kalau ini kan katrol gerak. Makanya kita nggak kasih nama. Ya, karena dia katrol tetap, jadi kita anggap aja sebagai acuan. Dia tidak bergerak. Tapi kalau E ini katrol gerak, D katrol gerak. Kita kasih nama. Nah, untuk katrol gerak ini dia akan bergerak terhadap ini kan. Terhadap acuan ini. Kita anggap aja ini XE, ya toh. Ini dari sini ke sini ini XE. Oke, dari sini sampai sini XE. Oke. Nah, yang D juga bergerak kan nanti terhadap ini. Jadi ini kita anggap XD, ya. Ini XD. Nah, dari sini ke sini. Ini garis acuan ya. XD. Seperti itu. Kemudian C juga bergerak. Ya, kita anggap aja dari acuan ini dia XC. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat talinya. Talinya ya. Kalau Anda lihat ini tali 1. Ya, ini nanti ke sini juga kan. Ini kan dibalitkan ke sini. Ini tali 1. Nanti dibalitkan ke sini. Ini tali 1. Jadi kalau Anda perhatikan ini tali 1. Ini tali 1. Ini tali 1. Ya. Maka saya akan tulis panjang tali 1 itu sebagai L1. Ya. Jadi ini tuh L1 nih. Ya, karena panjang talinya sama. Nah. Ya, jadi ini. L1. Nah, L1 ini kalau kita hitung ini apa ini? XA kan? XA. Ditambah ini. Tapi ini tuh tidak berubah ya, tetap dia nilainya. Ya toh? Ditambah ini. Ya, katrol di sini. Jadi kita simpen aja ya. Ini kita simpen. Kemudian yang ini. Ini XE kan? XE tadi kita misalkan XE. Kemudian yang ini. Nah, ini kita nggak tahu ini. Ya. Tapi kita tahu ini XD. Ini XD ini kan tadi. Ini XD.
Ini XD, ini XE. Berarti ini bisa kita hitung kan? Berarti ini bisa kita hitung. Yaitu XE dikurangi XD. Ya, jadi ini XE dikurangi XD. Nah, begini. Jadi panjang tali satu ini XA ditambah ini XE ditambah lagi ini XE dikurangi XD. Ditambah, masih ditambah tentu. Yang dikatrol ini dan yang dikatrol ini. Ya, tapi dia tetap sama dengan setengah diameter dari katrol. Anggap aja C1. Nah, ini yang dikatrol ini ya. Ini yang dikatrol, katrol yang atas dan katrol yang bawah ya. Dikatrol itu. Oke, tambah C. Kemudian ini ada XE tambah XE, ya 2X. 2XE kan. Dikurangi XD tambah C1. Inilah L1. Sekarang kita turunkan. Ya, turunkan 2 kali. Ini kan L1 ini bilang tetap nih. Panjang talinya kan nggak bisa bertambah panjang. Dia hanya bisa naik apa turun. Tapi panjang tali ini nggak mungkin mulur. Ini bukan pegas. Ya, jadi panjang tali ini tetap. Sehingga kalau Anda turunkan pertama aja udah 0. 0 diturunkan kedua juga 0. Gitu. Nanti ini XA ini posisi. Nah, ini berubah-ubah kan? Berubah-ubah. Ya, kalau misalnya A ini di sini, XA-nya berubah. Nah, fungsi yang berubah tentu terhadap waktu. Ini pasti XA2 gini kan. Diturunkan 2 kali. Ini 2XE diturunkan 2 kali. XE-nya diturunkan 2 kali. Ini XD-nya diturunkan 2 kali. Ya. Kemudian ini 0. Karena ini juga panjang tali ini kan tetap ini. Setengah diameter dari katrol ini, setengah diameter dari katrol ini. Kalau katrol ini kita gabungkan ya anggap aja C1. 0. Ya, oke. Jadi dari sini kita dapat XA dot itu AA, percepatan A. Sudah kita dapat, ini kan percepatan A. Ya, ditambah 2AE dikurangi AD sama dengan 0. Nah, ini persamaan 1. Kemudian Anda perhatikan, Anda jangan bingung, ini kok ada AE. Anda nggak usah bingung dengan AE. AE itu kan percepatan katrol ini kan, katrol E. Gitu. Nah, percepatan katrol E, kalau katrol E-nya turun 1 meter, B juga turun 1 meter. Ya, jadi artinya apa? Percepatan E itu sama dengan percepatan B. Jadi ini bisa kita ganti B ini. Nanti. Ya ini sesuai. Jadi nggak ada masalah. AE ini sama aja dengan AB. Ya. Jadi kalau Anda mau masukkan boleh. Jadi AA ditambah 2AB dikurangi AD. Ya. Ini sudah benar. Ini sudah benar. Ini belum. Nggak apa-apa. Nanti AD yang kita eliminasi. Ya. AD nanti yang dieliminasikan oleh AC. Karena di sini ada C. Oke. Ini tali 1, ya toh. Nah, sekarang tali 2. Ya, karena sekarang tali 2. Oke, tali 2. Ya, kalau Anda perhatikan tali 2 ya. Ini kan tali 1. Tali 1. Nah, tali 2 yang menghubungkan C, yang ini kan kalau kita ambil dari C. Ini tali 2. Ini tali 2 ya. Pakai merah ini ya. Ini tali 2. Yang menghubungkan C dengan acuan. Kemudian ini dari sini ke sini, ini juga tali 2. Ya toh? Kemudian ini tali 2. Jadi kalau Anda lihat untuk tali 2 ini ya, untuk tali 2 ini ya. Ini. Ya, ini XD kan? Ini tadi kita ambil XD. Tali 2 itu ini. Berarti 2 XD kan? Ini XD, ini XD. 2 XD ya. Jadi ini XD, ini XD, ini XD. Jadi Anda perhatikan. Ya, 2 XD. Jadi Anda perhatikan begini kan. Ini D kan. Ini begini. Anda perhatikan ini XD. Ini XD. Yang ini juga XD. Ya, berarti tali 2 kan, anggap aja L2 panjangnya. Itu 2XD. Ya,
XD tambah XD ditambah XC ini, yang ini, ya kan? Ditambah XC. Ya kan? Ini 2XD, ini XC. Jadi 2XD tambah XC. Masih ditambah yang dililit di katrol. Ini kan ada dililit di katrol. Ini juga ada dililit di katrol, tapi panjangnya tetap ini. Ya, sebut aja C2. Ini yang dililit di katrol kan. Tapi tetap itu panjangnya. Sehingga kalau kita turunkan 2 kali, turunan dari panjang tali 2 ini, yang ini dari sini, 0. Kemudian 2XD akan menjadi 2XD turunan 2 kali. Ini turunan 2 kali. Ini 0. Ya toh? Nah, di sini kan ada 2AD tadi. Ini kan 2AD ini. 2AD ditambah XC dot 2 kali itu AC sama dengan 0. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat 2AD itu sama dengan min AC. Jadi dari sini kita dapat AD itu adalah min AC per 2. Ya toh? Jadi ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Nah, sekarang substitusilah 2 ke 1. Maka Anda akan dapat hubungan antara percepatan A, percepatan B, dan percepatan C. Ya, 2 dimasukkan ke 1, AA tetap, AB tetap, min, nah ini, min AC per 2 sama dengan 0. Nah, supaya tidak ada pecahan, kalikan 2. Maka ini AA kali 2, 2AA. 2 kali 2, 4AB. Min kali min plus AC. Sama dengan 0. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau mencari, dapatlah kita sesuai dengan tadi yang ditanyakan. Tentukan persamaan yang menghubungkan percepatan-percepatan benda A, B, dan C untuk sistem katrol seperti ini. Didapatlah ini. Ya, jadi 2 kali percepatan A ditambah 4 kali percepatan B ditambah percepatan C itu akan sama dengan 0. Ya, ini hubungannya. Nah, ini nanti yang mungkin bisa kita aplikasikan ketika kita menyelesaikan soal dengan hukum Newton. Ya. Inilah yang saya berikan pada part 2. Ya. Nanti mungkin kalau kita dapat lagi soal tentang katrol, kita akan bikin part 3. Tetapi untuk sementara ini kita cukup part 1, part 2. Jadi kita sekarang tujuannya hanya memperkuat konsep. Mengapa? Karena di YouTube saya itu sudah ada dinamika, baik untuk pelajaran kelas 10, ya, yang diambil dari buku pelajaran, baik diambil dari UTBK, SBMPTN, maupun soal olimpiade. Jadi sekarang saya hanya memperkuat, tidak mengajar lagi teori. Saya akan memberikan soal-soal baru untuk memperkuat pemahaman Anda. Dengan harapan dengan seringnya berulang-ulang soal dan berlatih banyak variasi soal, Anda akan kaya. Sehingga ketika menghadapi soal apapun, Anda sudah terbiasa. Ya, seperti seorang atlet yang biasa berlatih bola, bahkan tidur dengan bola. Sehingga ketika pertandingan itu dilangsungkan, dia secara insting sudah tahu bola itu mau diarahkan kemana dan di mana ada temannya, atau dia harus menjemput bola sehingga terjadi gol. Jadi secara insting atau secara otomatis. Ya. Beda kalau belajarnya hanya sekilas-sekilas. Begitu menghadapi soal, mikirnya terlalu lama. Sehingga akibatnya ya tidak bisa lulus ujian. Ya. Jadi kalau Anda ingin berhasil, teruslah diulang-ulang apa yang Anda ketahui. Ya. Teruslah berulang-ulang berlatih, maka Anda akan menjadi pelajar yang hebat dan tes apapun yang Anda hadapi, Anda pasti lulus. Itu adalah pengalaman kami yang sudah biasa dengan soal-soal sehingga kita tidak pernah takut menghadapi tes apa saja. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami dan perlu saya informasikan bahwa soal-soal yang saya sajikan ini nanti akan ada di dalam buku saya. Sekarang adalah kurikulum merdeka, jadi soal ini mungkin nanti akan ada di buku saya ya sebagai soal pengayaan kalau terlalu susah,
supaya Anda bisa mengikuti, tapi buku saya mungkin akan terbit bulan Desember atau Januari, karena ini untuk kelas 11 ya. Ini untuk kelas 11 kalau di kurikulum Merdeka. Ya. Sehingga terkejar untuk tahun ajaran baru tahun depan bagi yang sekarang di kelas 10. Tetaplah semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, belajarlah berulang-ulang, belajarlah keras selama masih ada kesempatan, sehingga pada saatnya nanti Anda akan berhasil. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.